Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami sifatil ulia wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya sayyidina wa maulana Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawa bi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah wa man ahabbahum habban lillah amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid Manhul Ulum, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat memakmurkan Masjid Manhul Ulum ini secara istiqomah. Dan lupa juga pada para jamaah sholat subuh dan juga kuliah subuh Masjid Manhul Ulum yang dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki hari ke-26. Berarti kuliah subuhnya tinggal besok. Karena biasanya itu di mana-mana, tidak hanya di sini, kuliah subuh sampai tanggal 27. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, saya mengingatkan kembali kepada diri saya sendiri dan juga pada umumnya jamaah kuliah subuh sekalian mengenai tujuan kita berpuasa. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa jelas, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Lantas, sebenarnya apa keuntungan dari orang yang bertakwa sehingga kita bersusah-susah 30 hari berpuasa? Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 19 disebutkan bahwa innahum la yughnu kan Allahu syai'a wa innad dzalimin ba'duhum awliya ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Allah itu akan menjadi pelindung atau wali atau penjaga bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika kita sudah mendapatkan derajat muttaqun, orang-orang yang bertakwa, maka kita akan langsung dijaga atau dilindungi oleh Allah. PD, ya. Karena kalau kita punya teman, teman atau bala, presiden misalkan, itu PD-nya orang karuan, petantang petantang, berjalan kemanapun PD. Atau jangan jauh-jauh presiden lah. Punya teman gubernur atau bupati atau lurah atau panglima TNI atau ketua Banser sekarang. Itu mesti pede banget. Apalagi kalau kita punya bala Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia menyatakan perang kepadaku. Maka jangan sampai kita menyakiti hati orang. Karena kalau dia ternyata seorang yang dijaga langsung oleh Allah, maka Allah yang akan langsung membalasnya, menakutkannya. Kemudian di ayat lain surat Al-An'am ayat 127, lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Orang yang bertakwa akan mendapatkan darussalam. Ya, jadi tempat yang indah nanti di surga. Nah, pertanyaannya, bagaimana mengetahui kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Orang yang bertakwa akan mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Allah mencintai semua makhluknya, tapi ada orang-orang yang cintanya khusus dari Allah.
Ibaratnya itu kalau ada undangan biasa, ada undangan VIP. Tanda-tanda orang yang mendapatkan cinta khusus dari Allah itu bisa kita lihat nanti pada Ramadan. Apakah kita sudah termasuk la'alakum tattaqun atau belum? Berpuasa nanti bisa dilihat. Apakah kita termasuk salah satu dari 9 tanda ini? Tidak harus semuanya, kesembilannya. Cukup salah satu saja ada pada diri kita, maka kita bisa dikatakan orang yang mendapatkan cinta khusus atau mahabbatul khos dari Allah. Tanda yang pertama adalah madadahu wasna alaih. Allah akan memuji dirinya. Lantas, bagaimana kita mengetahui Allah memuji kita? Fi lisanihi soleh. Pada lisan orang-orang soleh. Jadi ketika kita mendapatkan pujian dari orang, jangan langsung GR ya. GR itu apa? Gede rasa. Langsung terbang tinggi. Kayaknya di alam wong itu bahagia sekali. Lihat dulu siapa yang memuji. Kalau yang memuji orang biasa, hati-hati. Karena biasanya orang yang gampang memuji, gampang juga mencela. Itu berbadan lurus. Sudah rumusnya kayak gitu. Biasanya mau gampang ngalem, gampang ngenyek juga. Gitu. Tapi orang-orang soleh tidak akan gampang memuji. Dia akan pilih-pilih ketika memuji orang. Apalagi yang punya jabatan, yang punya harta banyak. Itu kalau ada orang yang memuji itu perlu dicurigai gitu. Pasti ada maunya begitu ya. Kalau sudah nggak punya jabatan, apakah dia masih memuji kita? Belum tentu. Gitu. Karena kadang-kadang memuji juga ada maunya. Nah, dalam pujian itu juga ada tingkatannya. Kalau pujiannya itu masih menggunakan kata seperti atau bagaikan, bahasa Arabnya kak, misalkan anta kalbadrun, kamu seperti rembulan. Itu adalah pujian yang normal, standar. Tapi kalau pujiannya sudah tidak menggunakan kata kan atau seperti atau kayak atau bagaikan, contohnya adalah anta samsun, anta badrun. Itu adalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu matahari, kamu rembulan. Udah nggak ada kata-kata kamu seperti matahari, tidak. Langsung, kamu matahari, kamu rembulan. Itu adalah pujian yang luar biasa. Sama seperti ketika menghina. Ketika orang menghina, kalau lagi marah biasanya kan keluar kata-kata yang besar. Kok kayak pedus? Kamu seperti kambing. Itu hinaan yang normal, standar. Tapi kalau sudah marah luar biasa, langsung pedus kok. Kambing kamu. Nggak ada kata-kata kaya. Nah, itu adalah eh, hinaan yang sudah di atas rata-rata begitu. Yang kedua, ya, kita bisa lihat nanti ketika habis Idul Fitri, apakah ada orang yang memuji kita dan orang itu adalah orang yang soleh, begitu. Yang kedua adalah akhrajahu minad dulumati ila nur. Allah akan mengeluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Seperti bukunya R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Minatul mati ilanur. Maksudnya apa? Ketika orang tersebut berbuat dosa, karena manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Al insanu makhluk khoto manusia. Pasti kita berbuat dosa, pasti sesempurna apapun kita, karena kita bukan nabi, tidak maksum. Allah akan segera mengangkat dari lubang dosa itu kepada cahaya. Gitu. Jadi akan langsung diberikan pintu tobat oleh Allah. Allah tidak rela kekasihnya terlalu lama tenggelam dalam kemaksiatan. Ketika
dia terjatuh ke dalam lubang kesalahan, Allah akan segera mengangkatnya. Itu adalah tanda yang kedua. Orang yang mendapatkan cinta khusus dari Allah, ketika berbuat dosa, dia akan segera langsung bertobat. Yang memberikan tobat Allah, karena Allah sangat mencintai dirinya. Karena selama sebulan dia sudah berpuasa penuh, sudah sempurna puasanya, mendapatkan derajat. Ini di dalam surat Al-Baqarah 257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Ini dalilnya. Yang ketiga, dimudahkan sebab-sebab takwa. Sahalahu asbabat takwa. Sebab-sebab takwa itu apa? Di antaranya adalah akan diberikan orang-orang terdekatnya adalah orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh. Jadi orang yang sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah, maka Allah akan memberikan dia orang yang terdekat itu adalah orang-orang yang baik. Contohnya, dia punya teman, teman akrab. Kalau teman kan banyak. Kalau teman akrab paling satu atau dua, kanca kental. Biasanya setiap orang punya kanca kental. Nah, kanca kentalnya itu adalah orang yang baik, begitu. Jadi kita bisa lihat nanti setelah bulan puasa, teman terdekat kita itu teman yang baik atau bukan. Kalau teman dekat kita adalah bukan orang yang baik, berarti kita belum mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Atau anak yang soleh. Nah, itu kalau anak yang soleh bisa dibentuk ya, karena itu apa namanya masih bagian dari keluarga, bisa dibentuk. Kalau misalkan belum soleh, bisa kita jadikan dia anak yang soleh. Atau orang tua yang baik, karena orang tua itu tidak bisa kita pilih. Lahir ya udah itu orang tua kita. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Ketika orang tua kita adalah orang yang baik, itu berarti kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Begitu. Kalau misalkan sudah nggak ada orang tuanya, ya tinggal kita yang membalas kebaikannya dengan ya didoakan, diholi dan sebagainya. Kemudian pasangan yang baik, suami atau istrinya adalah suami yang soleh, istri yang soleha. Nah itu kita lihat nanti, apakah suami kita sudah baik, istri kita sudah baik. Kalau belum baik bisa dibentuk, ya karena masih keluarga. Yang keempat, tanda-tanda orang yang mendapatkan cinta khusus dari Allah yang keempat adalah waduhu kabun fil ardi. Allah meletakkan dia diterima di muka bumi. Maksudnya apa? Kenapa dia diterima di muka bumi? Setiap kata-katanya, saran atau pendapatnya atau usulannya itu akan diterima oleh semua orang. Jadi terkadang kalau kita punya usul, punya saran, punya pendapat, tapi belum diterima oleh orang, maka jangan menyalahkan orang yang tidak mau menerima usul kita. Karena jangan-jangan kita belum mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Tapi ketika apa yang diomongkan, kita omongkan selalu ditunggu-tunggu orang, diterima orang. Nah, itu bisa jadi kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Ya ini agak susah ya, agak susah karena kita tidak tahu isi hati orang. Yang tahu hanya Allah. Wallahu alimum bidati sudur. Jadi kita tidak bisa menebak isi hati orang. Itu yang keempat. Yang kelima, Allah akan mencintakan dia kepada akhirat dan ahli akhirat. Dia akan cinta kepada akhirat. Maksudnya tidak takut mati. Kalau ada orang yang, aduh, aku tahu belum siap mati, kecapek dosane, begitu. Nah, berarti dia belum mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Kalau dia sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah, maka dia akan berkata, mati kapan guys ya, begitu. Meskipun masih muda. Itu tanda yang kelima.
dan ahli akhirat. Jadi dia itu cinta kepada ahli akhirat, ahli akhirat. Ahli akhirat artinya adalah orang yang soleh, para kiai, para ulama. Jadi kalau idola kita adalah orang yang soleh, idola kita adalah para kiai, para ulama, berarti kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Karena setiap orang pasti punya sosok yang diidolakan. Kita lihat idola kita siapa. Kalau ternyata idola kita adalah pemain bola, misalkan semalam timnas ya menang 1-0, kita mengidolakan kipernya Martin Paes. Nah, kan orang non Muslim gitu. Nah itu perlu kita rubah. Yang harus kita idolakan adalah orang yang ahli akhirat. Yang keenam, sabarahu alal bala, diberikan kesabaran menghadapi cobaan. Karena di dalam surat Al-Mulk Tabarok ayat 2 disebutkan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi kita hidup itu ya setiap hari itu adalah ujian atau cobaan. Ketika ujian itu sudah selesai, maka akan diuji lagi ke tahapan berikutnya. Tentunya ke ujian yang lebih susah, begitu. Sehingga ketika orang itu sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah, maka dia akan sabar menghadapi ujian atau cobaan itu. Ketika sudah berhasil melewati cobaan yang pertama dengan sabar, maka dia akan naik derajatnya ke derajat yang lebih tinggi. Tentu akan diuji dengan yang lebih susah lagi, begitu. Jadi kalau misalkan ada masalah, ya emang wajar. Kita pasti ada masalah. Ketika masalah itu selesai, ada masalah berikutnya, ya wajar, begitu. Karena dalilnya Al-Baqarah Al-Mulk ayat 2 ini. Yang ketujuh, sahulahu asbabul ihsan. Allah akan memudahkan dia berbuat kebaikan. Jadi berbuat baik kadang-kadang angel ya, kadang-kadang dianggap pahlawan kesiangan dan sebagainya. Nah, maka kalau dia sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah, dia akan mudah berbuat kebaikan. Yang kedelapan, Allah akan memberikan dia sifat tawakal. Tawakal itu artinya aktif dalam menebarkan semangat kebermanfaatan kepada orang lain ataupun semangat dalam ketaatan beribadah. Aktif semangat. Bukan berarti tawakal itu pasrah diam di rumah. Pasrah Rahman Gusti Allah. Tidak. Karena doa yang ada kata tawakalnya adalah doa ketika mau bepergian. Ketika keluar rumah mau berkendara itu kan doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bukan doa mau tidur. Ya, jadi tawakal itu adalah doa ketika mau pergi. Sehingga orang yang tawakal maka dia akan aktif dalam menebar kemanfaatan kepada orang lain ataupun kepada dirinya dalam taat beribadah. Yang 9, ini yang paling susah. Tanda orang yang mendapatkan cinta khusus dari Allah yang terakhir, yang ke-9, yang paling susah. Allah memperlihatkan cacat dirinya. Kalau melihat cacat orang lain, gampang. Semenit bisa dapat 10 cacat satu orang. 10 menit, 10 orang. Tapi kalau melihat cacat diri sendiri, sewengi nggak ketemu. Soalnya saya pernah mengalami sendiri ketika mau mendaftar beasiswa S3. Di situ ada satu syarat mengisi formulir personal statement, pernyataan terhadap diri sendiri. Isinya adalah kelebihan Anda adalah titik-titik. Yang kedua, kekurangan Anda adalah titik-titik. Ketika mengisi kelebihan saya adalah gampang.
tulis saya orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ketika mengisi kelemahan saya adalah sewengi tegoleti orang ketemu. Kadang-kadang wis ketemu, tapi tidak mau mengakui bahwa itu adalah kelemahan. Nah, kan angel. Arab tertulis angel. Akhirnya esok harinya saya ajak teman dekat saya, teman dosen, Pak Samsudin gitu. Din, dari Batang, Pekalongan. Ngomongi terjak kemarin kafe sing paling larang nang Pekalongan. Ngono pesen kopi sing paling larang, sego goreng sing paling larang. Yakin ke? Yakin tumben las dari melu. Wis mam sego goreng sing biasanya nang ini paling 13.000, di kafe itu 30.000. Kopi sing biasanya kapal api 3.000, ketek tuku nasi Arabica sing 30.000. Tepai rokok, wis rampung. Nah, sekarang saya cuma minta tolong satu hal kepada kamu. Sebutkan kelemahan saya. Menurut kamu apa saja kelemahan saya? Yakin ya? Temenan, saya tidak akan tersinggung. Terjanji nih pada diri sendiri. Silakan keluarkan unek-unekmu terhadap saya. Ngomong apa be? Singko orang senang marine apa be? Lah langsung. Kok dia mau sobo? Kok dia mau apatis? Kok dia mau sambil apa? Cangcung marine. Kok. Ya kan seneng malah. Ketulis, tulis, rampung, keterima. Alhamdulillah keterima. Ya, sebetulnya agak tersinggung sih, tapi kan sudah janji tadi, nggak akan tersinggung ya. Nah, itu adalah contoh susah ketika kita mencari kelemahan diri kita sendiri. Maka orang yang mendapatkan cinta khusus dari Allah, Allah akan membuka sendiri kepada orang itu cacat dirinya. Kalau kita sudah tahu cacat diri kita apa, berarti kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Sudah termasuk dalam golongan orang yang bertakwa. La'alakum tatakun, yang berarti puasa kita sebulan penuh diterima. Begitu. Jadi ini bisa dilihat nanti setelah bulan puasa. Kalau sekarang belum, karena puasanya masih 4 hari lagi. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan salah satu dari tanda yang tadi sudah saya sebutkan, entah itu dipuji oleh Allah atau dikeluarkan dari apa kegelapan ke cahaya, dimudahkan takwanya. Allah meletakkan kita diterima di muka bumi. Allah mencintakan kita kepada akhirat dan ahli akhirat. Allah memberikan kita kesabaran dalam menghadapi cobaan. Allah memudahkan kita sebab untuk berbuat baik. Allah memberikan kita sifat tawakal, atau yang kesembilan, Allah memperlihatkan kepada kita cacat diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.